Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nauradia Sofranti Putri di liputan seputar Sukoharjo. Pemirsa, pada malam hari ini terlaksana acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah untuk santri putri bersama Kiai Haji Abdullah Murtado. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo menggelar acara Maulid Nabi Muhammad SAW untuk santri putri. Acara ini diselenggarakan di halaman kantor pusat pesantren, dihadiri oleh Nyai Haja Nursari As'adiyah, Nyai Haja Juwairiyah Fawaid, Nyai Haja Uswatun Hasanah, beserta segenap ahlul bait, Umanah Ma'had, pengurus pesantren, ketua kamar, wakil ketua kamar, seluruh santri putri asrama pusat maupun cabang, wali santri, serta alumni dan simpatisan. Acara diawali dengan pembacaan surat As-Sajdah oleh Majelis Sholawat Al-Busyra, dilanjutkan pembacaan berzanji oleh Nyai Haja Uswatun Hasanah. Bismillahil aliyah mustadirran faydal barakati ala ma ala lahu wa awlah wa udhanni bihamdin mawaliduhu sa'iratun haniyah mumtaqiyan minasy syukril jamil maqayah. Suasana semakin khusyuk dengan adanya dzikir basmalah dan mahlul qiyam yang diikuti dengan penuh hikmat oleh seluruh hadirin. Nyai Haja Juwairiyah Fawaid dalam sambutannya menekankan pentingnya mempererat silaturahmi wali santri antara pengasuh, pemangku asrama, dan ketua kamar. Bermaulidun Nabi adalah niat yang pertama, ingin bermaulid bersama guru-guru kita, kiai, para habaib, para ulama-ulama kita di Sukoharjo. Untuk apa? Untuk mengagungkan kebesaran nama agungnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada lain. Setelah itu yang mendominasi niat pertama itu adalah untuk bermaulid, mengagungkan nama Rasulullah biar dapat syafaat Rasulullah. Yang kedua adalah para wali santri dua suan acabis kepurna potrana kepada para kiai, para pemangku, pengasuh, utamanya wakil-wakil pengasuh, pemangku seluruhnya. Acabis. Karena apa? Karena potana panjenengan ampun epatorok nang isoko aja. Ampun ada yang bertahun-tahun, minimal berbulan-bulan, mulai dari bulan Sabar sampai ke Mangken. Ada yang sudah periode ke-7 tahun, ke-6 tahun ada di Sukoharjo. Yang sebenarnya para ibu wali santri itu adalah kewajiban panjenengan untuk mendidik putra putri panjenengan, tapi pengasuh dengan seluruh para pengurus dan guru-guru semuanya adalah ingin membantu hamba Allah yang dititipkan kepada panjenengan sebagai putra putri panjenengan itu untuk dididik, untuk mengenal kepada Allah, untuk selamat dunia akhirat. Maka sepantasnya lah ibu sebelum putra ke putranya paling punten acabis ke ketua kamarnya yang lebih dekat, terus kepada para bunyai manabi wali santri perempuan, ke para kiai. Nah itu nyoon pada saling sambung doa, mengikat tali untuk menguatkan doa agar putra putri panjenengan amanah yang dari Allah, amanah yang dari Rasulullah betul-betul menjadi sesuai dengan kesokan Kanjeng Nabi, sesuai dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat disayangkan jika seorang wali santri jauh-jauh datang dari rumah masing-masing perak lo kapang kiabi potrana tak apang ciber ketua kamara, tak apang kisah bunyainya, tak apang kisah guru-gurunya. Oleh karena itu hal yang tidak baik jangan menjadi sesuatu yang terus-menerus dilakukan. Biar nyambung ateh, nyambung panggelian, walaupun umpama di kita para pemangku kami yakin tamunya banyak. Oh, cek pemangku tak kira tahu, cek niju tak kira tahu, nyius tak kira ngegeli, semama atau
dengkil dan seluruhnya tak ngekeli. Tapi Bu, bukan masalah tahu tidak tahu, karena kami memang punya keterbatasan dalam segala halnya, karena akan ketemu dengan ribuan wali santri. Paling punten ketemunya, salamannya itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Silaturahimnya akan dinilai kebaikan dan keberkahan oleh Allah Ta'ala. Cetakan pesah kalau wali santri kakak dintoh hanya keng putranya seecongo, gurunya, ketua kamarnya, pengurusnya, dan pengasuhnya, pemangkunya cabisi. Tak butuh cabisan uang Bu, karena itu hanya sebagian kecil yang kami tidak berharap. Tapi kami ingin ketemu silaturahim, walaupun kita hanya satu kali salaman, paling tidak sudah disaksikan bahwa kita sama-sama memikul amanah beban berat untuk meluruskan, untuk tegak lurus kepala panjenengan, bagaimana tetap dalam koridor, dalam amanah, dalam perintah Allah dan perintah Rasulullah. Ini yang kami minta. Puncak acara diisi dengan mauidhah hasanah yang disampaikan oleh Kiai Haji Abdullah Murtado, pengasuh Pondok Pesantren Ilmu Al-Quran Singosari Malang, yang kemudian ditutup dengan doa. Saya kasih tahu ya, cinta kepada Nabi Muhammad buktinya itu yang bentuknya adalah karakter pecinta. Karakter pecinta ini saya sebutkan sepulangnya dari sini, silahkan Anda semua sama-sama melihat diri Anda masing-masing. Ada nggak 3 perkara ini? Kalau tidak ada, berarti cuman di lisan saja cintanya, belum sampai di hati. Ya, yang pertama tirukan, muwafaqatul habib fil mashhad wal maghib. Ya, yang pertama adalah muwafaqatul habib fil mashhad wal maghib. Selalu mencocoki kekasihnya, baik pun terlihat atau tidak terlihat. Kalau mengaku cinta kepada siapa saja, kepada Rasulullah khususnya, apa yang disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilakukan, baik pun itu terlihat atau tidak terlihat. Kalau cinta kepada pengasuh juga begitu, melakukan hal-hal yang cocok dengan pengasuh. Mau kelihatan pengasuh atau tidak kelihatan pengasuh, latihannya di situ. Pondok ini kan melatih kita memiliki karakter cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah, perantara antara kita dengan Rasulullah siapa? Pengasuh. Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi, hafizallah taala wa ra'ah. Kalau Anda latihan ini mulai dari di pondok ini loh, kalau ingin betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad, latihan melalui pewarisnya Nabi Muhammad yang menjadi wasilah Anda dengan Rasulullah SAW. Yang pertama adalah cocok dengan beliau, baik pun kelihatan beliau ataupun tidak kelihatan beliau. Gimana? Terbukti atau tidak? Lah kok diam? Tadi banter cinta katanya. Terbukti atau kurang terbukti? Yang sudah terbukti pertahankan, yang belum terbukti sekarang sudah waktunya berubah. Cocok dengan pengasuh fil mashhad wal maghib, kelihatan atau tidak kelihatan. Pengasuh sukanya bersih, ya Anda suka bersih. Pengasuh tidak suka Anda pakai HP, ya jangan pakai HP, kecuali pada waktu-waktu yang pengasuh itu mengizinkan, dan seterusnya dan seterusnya. Understand? Yang kedua, istiqlalul kathir min nafsika. Bisa coba sih, barangkali ada yang nyatet para santri, saya dikte. Istiqlalul kathir, ayo, min nafsika
wastiktarul qalil min habibika. Yang kedua, karakter kalian adalah istiqlalul katsir min nafsika, menganggap sedikit perkara yang banyak yang datang dari dirimu. Persembahanmu kepada kekasih sebanyak apapun itu kamu anggap sedikit. Sebaliknya, wastiktarul qalil min habibika, dan menganggap banyak sesuatu yang sedikit yang datangnya dari kekasihmu untuk kamu. Jadi latihannya sekali lagi kalau di pondok kepada pewaris Rasulullah SAW, yaitu pengasuh kalian. Sebanyak apapun yang kalian persembahkan, entah itu khidmah atau prestasi belajar atau apapun itu yang kamu persembahkan kepada pengasuh, sebanyak apapun itu anggaplah itu sedikit. Dan yang sedikit yang pengasuh berikan kepada kamu, anggaplah itu banyak. Dan ini bukan anggapan, tapi memang seperti itu karakternya. Secapek apapun kita masih merasa kurang membahagiakan pengasuh. Sehebat apapun kita berbakti untuk pesantren, masih merasa kurang banyak baktinya kita untuk pesantren. Tapi pesantren memberi yang sedikit, itu sudah kita rasakan sebagai hal yang banyak, melimpah. Padahal kebalik ya, pengasuh itu banyak ngasih ke kita. Nah, apalagi banyak, orang yang sedikit aja rasanya sudah serasa banyak. Bagaimana yang kedua, ada enggak pada diri kita? Kurang. Nah, ayo, barokahnya ngaji, manfaatnya ngaji, ya ayo sama-sama dirubah dirinya sekeluarnya dari majelis maulid ini. Siap enggak kira-kira? Siap ya? Ini membahagiakan pengasuh, pasti akan membahagiakan Rasulullah SAW. Latihan. Nanti ketika kalian sudah keluar berkhidmat kepada Rasulullah, kalian akan memiliki karakter ini. Ini yang kedua. Yang ketiga, istiqlalut ta'ah. Wastiktarul jinayah. Ya. Jadi yang ketiga itu istiqlalul katsir minat ta'ah. Ini aja biar lebih jelas. Istiqlalul katsir minat ta'ah. Apa? Menganggap sedikit ketaatan yang banyak yang kita lakukan. Wastiktarul qalil minal jinayah. Wastiktaru al qalil minal jinayah. Yang ketiga adalah kalau kita taat, sebanyak apapun ketaatan kita, istiqlal, kita anggap sedikit. Menganggap sedikit ketaatan yang banyak, dan menganggap banyak kesalahan yang sedikit, pelanggaran yang sedikit. Pelanggaran sedikit sudah kita rasakan banyak. Aduh, ngapain tadi saya melanggar seperti ini? Ngapain telat ngaji? Ngapain kok ketiduran? Ngapain nggak ngerjakan PR? Ngapain kok melanggar peraturan ini? Itu kita rasakan banyak, padahal mungkin itu suatu hal yang sedikit. Tapi kalau kita taat, misalkan belajar, masih kita ibadahnya, wiridnya, khidmahnya, sebanyak apapun ketaatan-ketaatan, itu kita rasakan sedikit. Orang, ini kan latihan, tapi orang kalau betul-betul mencintai, pasti tiga perkara ini muncul tidak pakai latihan, karena ini adalah konsekuensi cinta. Kalau memang sungguh-sungguh jujur dalam mencintai, tidak pakai banyak latihan, tidak pakai berat-berat, ini pasti akan muncul dengan sendirinya. Yang pertama, cocok dengan kekasihnya dalam keadaan terlihat atau tidak terlihat. Yang kedua, melakukan yang banyak dari dirinya dianggap sedikit, yang sedikit dari kekasihnya dianggap banyak. Yang ketiga, kalau dia melakukan ketaatan, dia anggap banyaknya ketaatan itu sedikit. Kalau dia melakukan pelanggaran yang sedikit itu dia rasa banyak. Maka tiga hal ini adalah bukti cinta kita kepada kekasih.
Alhamdulillah kami di Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo pada malam ini sudah melaksanakan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dengan sangat meriah dan bahagia. Alhamdulillah ini adalah tak luput dari teman-teman panitia dan teman-teman Iksas yang sangat mendukung dengan acara ini. Dengan adanya Ancak 25 rayon yang membuat ancak yang diberikan kepada santri-santri bahwa ini adalah bentuk kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan harapan kami, mudah-mudahan dengan adanya perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, kami akan mendapatkan syafaatnya, akan berkumpul dengan para almarhumin besok di bendaranya Rasulullah SAW. Kesan kami di sini, kami senang atas terselenggaranya Maulid Nabi, di mana kami dapat berkumpul dengan wali santri, alumni dan simpatisan. Semoga di Maulid yang akan datang kami dapat berkumpul kembali untuk menyelenggarakan Maulid Nabi bersama-sama. Terima kasih.